supaya suaranya itu jelas dan jernih. Saya melihat atau saya menonton satu video yang itu ada perbandingan. Jadi saya lihat beberapa video, yang satu itu pakai wireless microphone dan lingkungannya itu mendukung. Saya kurang tahu sih apakah lingkungannya itu memang cenderung tenang atau karena memakai wireless microphone yang mungkin bisa sedikit meredam background noise-nya begitu. Nah, itu enak sekali saya melihatnya gitu, mengamati dari awal sampai akhir itu enak sekali karena jelas. Nah, sementara ada satu yang eh, memang tidak memakai wireless microphone dan itu suaranya kecil sekali, plus di sekitarnya itu lumayan mengganggu konsentrasi begitu. Nah, jadi kalau memang memungkinkan itu saya menyarankan untuk menggunakan wireless microphone. Mungkin Bapak Ibu di sekolah ada guru-guru yang sudah mengalami UKPPPG, siapa tahu masih ada yang menyimpan atau dulu juga memakai. Nah, itu siapa tahu bisa meminjam begitu. Tapi jika memang tidak memungkinkan, Bapak Ibu juga tidak punya, saya sendiri juga tidak punya begitu ya, dan tidak ada yang bisa dipinjami, ya sudah nggak apa-apa. Mohon nanti dimaksimalkan saja apa yang dimiliki, asal kami penguji itu bisa melihatnya dengan jelas. Kemudian pencahayaan itu juga cukup karena ini juga yang disampaikan salah satu penguji begitu, yang menjadi eh, salah satu alasan ketidaklulusan itu karena pencahayaannya kurang, jadi terlalu gelap gitu videonya. Kemudian mohon dipastikan suaranya jelas. Untuk pakaian, tidak, di juknisnya itu tidak tertulis wajib hitam putih begitu Bapak Ibu, tapi di beberapa yang saya lihat itu memang memakai hitam putih. Kalau di juknis itu hanya tertulis yang penting pakaian sopan dan profesional. Sehingga monggo Bapak Ibu menyesuaikan. Ruangannya tenang dalam artian bukan tenang siswanya nanti diam semua ya Bapak Ibu. Nah, itu malah nanti kontradiksi dengan apa yang tertulis di bagian lain. Eh, di Mungkin Bapak Ibu juga bisa bekerja sama dengan sekolah, saya yakin support diberikan untuk Bapak Ibu. Nanti ketika mungkin bisa disesuaikan jadwalnya atau memilih kelas yang cenderung relatif lebih tenang di sekitar-sekitarnya. Nah, itu monggo jika memungkinkan bisa didiskusikan. Karena seperti yang saya lihat sendiri tadi ya, jadi ada dua video, itu yang satu enak sekali saya mengamati begitu, sementara yang satunya itu memang karena suaranya kecil, kemudian di luarannya itu terlalu banyak suara yang masuk di videonya. Kemudian untuk penyimpanan video UKIN, monggo nanti Bapak Ibu simpan di Google Drive masing-masing, bukan pada akun email belajar.id. Jadi Bapak Ibu upload saja, unggah saja di Google Drive pribadi, dan mohon dipastikan link video bisa diakses penguji ya Bapak Ibu. Karena fatal kalau sampai tidak bisa diakses begitu. Jadi mohon dipastikan. Mungkin setelah Bapak Ibu mengupload, nanti bisa dikirim ke teman atau ke anggota keluarga untuk coba dong dicek bisa ditonton nggak videonya begitu sebelum di-upload ke platform UKIN. Memastikan saja bahwa tidak restricted. Nah, untuk unggah ke platform, insya Allah Bapak Ibu sudah memperoleh informasinya ya untuk websitenya. Kemudian format penamaan filenya ini juga sudah ditentukan di juknisnya ya Bapak Ibu. Mohon nanti dipastikan untuk penamaan filenya sesuai dengan yang dituliskan atau diarahkan oleh atau dari juknisnya itu. Seperti ini, perangkat pembelajaran underscore nama Bapak Ibu underscore NIM. Kemudian untuk video utuh dan video edit juga seperti itu. Nah, selanjutnya saya ingin, ini untuk
Bapak Ibu ketahui saja, tapi bukan menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Jadi untuk prinsip penilaian UKIN itu nanti perangkat pembelajaran, kemudian video Bapak Ibu itu akan dinilai oleh dua penguji. Ada satu orang dosen dan satu orang guru pamong. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kami sudah dibekali dengan acuan, dengan rubrik penilaian yang itu akan menjadi dasar penilaian kami, sehingga penilaiannya nanti akan objektif, teliti, dan juga akuntabel. Bapak Ibu mohon pastikan saja apa yang memang diwajibkan atau dituliskan di Juknis itu Bapak Ibu ikuti, Bapak Ibu melakukan cross check, memastikan semuanya jelas sebelum diupload, begitu insya Allah nanti lulus. Amin. Nah ini secara umum ya Bapak Ibu, secara umum penilaiannya seperti yang saya sampaikan kan kalau rubrik tidak untuk disebarluaskan, tapi asal Bapak Ibu mengikuti yang ada di sini, karena ini ruang lingkup penilaiannya yang harus ada, insya Allah aman. Jadi seperti ketepatan alur dan tahapan proses pembelajaran, kemudian ada kesesuaian pembelajaran dengan rencana pembelajaran yang disusun. Jadi tadi yang saya sampaikan, apa yang diupload, apa yang diunggah di perangkat pembelajaran, itu juga yang dipraktekkan dan diunggah melalui video pembelajaran. Kemudian penguasaan bahan ajar yang disampaikan secara jelas, ada interaksi dengan siswa selama proses pembelajaran, karena tadi ternyata kita belajar dari kekurangan orang lain, begitu yang ternyata menjadi salah satu alasan tidak lulus itu kurang interaksi. Jadi hanya duduk saja selama pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu menggunakan media atau alat bantu pembelajaran yang tepat, mohon dipastikan ada integrasi teknologi di sana yang relevan, yang tepat, kemudian perlakuan yang tepat kepada siswa yang menunjukkan perilaku yang semestinya selama pembelajaran, ada empatik dan sebagainya gitu. Kemudian kemampuan melakukan evaluasi dan umpan balik di akhir proses pembelajaran. Sebenarnya ada diagnostik di awal, ada formatif, ada summatif. Nah itu nanti monggo disesuaikan untuk asesmennya juga. Saya atau di sini ya. Nah ini untuk tips sukses UKIN Bapak Ibu, mohon dirancang RPP secara lengkap, komprehensif, dan berpusat pada peserta didik, karena memang ini salah satu yang highlight-nya ya Bapak Ibu. Jadi ada banyak komponen penilaian yang terkait bagaimana Bapak Ibu itu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian gunakan media dan TIK yang kreatif yang mendukung pembelajaran. Bapak Ibu mohon tampilkan keaslian gaya mengajar, karena kalau biasanya itu secara natural, secara real apa yang kita lakukan seperti biasanya, cuma sedikit dimodifikasi dengan pembaruan, peningkatan, inovasi, itu biasanya akan bagus sekali dan ada interaksi alami di sana. Kemudian yang selanjutnya ini rekomendasi dari kami, mungkin Bapak Ibu bisa melakukan simulasi terlebih dahulu atau melakukan review mandiri sebelum mengunggah perangkat pembelajaran atau melakukan eh, praktek pembelajaran pengajarannya di kelas begitu, sehingga nanti bisa ada proses refleksi di situ, syukur-syukur melibatkan pihak lain yang bisa memberi feedback, itu akan bagus sekali. Dan mohon semua komponen nanti tersimpan rapi, link bisa diakses oleh penguji. Kemudian selanjutnya mohon juga diantisipasi hal-hal teknis Bapak Ibu. Saya itu nonton satu video
peserta yang sedang merekam, uh, jadi saya kalau me time-nya adalah rebahan nontonin scroll-scroll gitu yang simple-simple gitu, YouTube atau di sosial media gitu. Nah, nemu ada ibu-ibu peserta itu yang nangis karena ternyata apa? Sudah selesai mengajar 2 JP, ternyata mikrofonnya itu belum di-on-kan. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang menonton video itu ya. Nyesek sih begitu karena harusnya sudah beres gitu, tapi qadarullah ternyata tidak ada suaranya karena mikrofonnya itu belum di-on-kan dan baru nyadar ketika sudah selesai. Nah, mungkin ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita sebelum melangkah lebih jauh itu bisa dicek dulu, rekam sebentar, kemudian di stop, dilihat ulang, oke, semuanya lancar, itu bisa dilanjutkan, bukan dilanjutkan, bisa dimulai lagi untuk merekam selama 2 JP, sehingga hal-hal yang seperti yang terjadi sudah-sudah itu tidak terjadi di Bapak Ibu. Kemudian ada juga eh, apa namanya mengatur fokus biar enggak, karena kami menilainya itu murni dari video ya Bapak Ibu. Jadi kalau videonya itu jelas, jernih, itu akan sangat membantu kami dan insya Allah nanti juga penilainya itu memang